Kisah ini dimulai dari seorang pria bernama Mick, mantan tentara yang kini menjalani hari-hari sunyi. Pagi itu, ia terlihat menyiapkan diri untuk sebuah perjalanan penting, membawa map berisi dokumen dan selembar foto lama bersama adiknya. Di tengah perjalanan, ia sempat mampir ke sebuah toko perkakas, membeli palu godam seakan sedang menyiapkan sesuatu yang serius. Tak lama kemudian, perjalanannya pun berakhir di depan sebuah pabrik karet tua, bangunan usang yang sudah jarang beroperasi namun menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Hey, pal! What are you doing over there? Setibanya di sana, seorang pekerja pabrik menghampirinya dan menyuruh untuk Mick pergi. Namun, Mick menyebut dirinya sebagai kakak dari Laszlo. Mendengar hal itu, pekerja tersebut segera melapor kepada atasannya yang bernama Renda. Saat Mick akhirnya berhadapan langsung dengan Renda, ia menyampaikan maksud kedatangannya menuntut kompensasi atas kematian adiknya yaitu Laszlo, yang disebut meninggal dalam kecelakaan kerja di pabrik itu. Mick kemudian menunjukkan dokumen resmi klaim tunjangan kematian yang menyatakan bahwa keluarga adiknya berhak menerima kompensasi sebesar $12.750. Namun bukannya memenuhi kewajiban, Renda justru menertawakan dan menghina Mick. Meski direndahkan, Mick bersikeras tidak akan pergi tanpa membawa uang kompensasi. Renda yang marah kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Mick keluar dan menghajarnya. Get him the fuck out of here! I just want what you own, my brother, nothing more. Berbekal pengalaman tempur, Mick melawan dan berhasil melumpuhkan beberapa orang. Sayangnya, Renda tiba-tiba muncul dari belakang dengan menodongkan senapan. Mick yang terkepung tak punya pilihan selain menyerah. Renda lalu melaporkannya ke polisi dengan tuduhan penyerangan dan percobaan pembunuhan. Hari itu juga Mick resmi ditangkap. Di kantor polisi, Mick dipertemukan dengan detektif Belly dan rekannya yaitu Agent Langley. Mereka menduga bahwa kematian Laszlo ada kaitannya dengan bisnis penyelundupan ilegal. Mick terkejut saat mengetahui bahwa kematian saudaranya bukan karena kecelakaan, melainkan pembunuhan. Detektif Belly kemudian menawarkan bantuan. Hukuman Mick bisa diringankan bila ia mau bekerja sama dalam penyelidikan. Mereka membutuhkan informasi terkait aktivitas penyelundupan di dalam penjara Pleasant Hill. Namun Mick masih ragu, ia tidak ingin terjerat masalah lebih jauh. I'm fantastically interested in getting to the bottom line of this drug smuggling ring. And you let me know when you decide. Beberapa waktu kemudian, Mick dipindahkan ke penjara Pleasant Hill, sebuah fasilitas terpencil. Seperti halnya narapidana baru, ia langsung mendapatkan ejekan dan sikap bermusuhan dari tahanan senior. Saat memasuki sel, seorang penghuni memperingatkannya untuk tetap diam dan bertahan bila ingin selamat. Mick bingung dengan maksud ucapan itu. Tak lama kemudian, seorang sipir memerintahkan semua tahanan kembali ke sel karena pintu akan segera dikunci. Back to your cells. Let's go. Malam harinya, Mick dipaksa keluar oleh 3 penjaga malam. Ia dipukuli dengan brutal dan disetrum menggunakan tongkat listrik hingga menjerit kesakitan. Para tahanan lain hanya tertawa mendengar jeritan itu karena sudah tahu Mick menjadi sasaran baru para penjaga. Setelah babak belur, Mick dilempar ke sel isolasi yang sempit dan kotor. Keesokan paginya, Mick kedatangan kepala penjara yaitu seorang wanita yang dipanggil sebagai warden. Tidak seperti bayangan tentang kepala penjara pada umumnya, warden tampil glamor bak sosialita dengan pakaian mahal. Dengan tenang, ia menawarkan secangkir kopi dan mengajak Mick untuk berbincang santai.
Namun dalam percakapan itu terselip sebuah ancaman jika ingin selamat, Mick harus menaati aturan penjara atau bersiap menerima hukuman lebih kejam dari yang ia alami semalam. Dari sini Mick sadar bahwa wanita itu berbahaya dan sangat licik. I'm building a better place here. Setelah keluar dari sel isolasi, Mick bergabung dengan tahanan lain untuk sarapan. Di sana ia berkenalan dengan Tek, penghuni sel sebelah. Tek mengingatkan Mick agar tidak melawan karena penyiksaan yang ia alami hanyalah tradisi penyambutan untuk tahanan baru. Saat makan, Mick memperhatikan seorang tahanan yang mendapat makanan berbeda. Bud, salah satu tahanan, menjelaskan bahwa pria itu adalah Bunan, sosok berpengaruh yang bekerja untuk kepala penjara. Mick diperingatkan agar tidak mencari masalah dengannya. Setelah sarapan, para tahanan menjalani rutinitas membersihkan halaman. Mick melihat seorang tahanan tua kesulitan membawa barang, lalu ia pun membantunya. Pria itu dijuluki Wijar karena sering bicara aneh dan mengaku sebagai penyihir. Wijar bercerita tentang terowongan lama di Blok D. Dahulu, ketika tempat itu masih rumah sakit jiwa, terowongan dipakai untuk mengangkut jenazah keluar masuk dan katanya langsung tembus ke hutan luar. Menurutnya, siapapun yang bisa masuk ke sana berpeluang melarikan diri. Sayangnya, kisah itu dianggap omong kosong oleh tahanan lain. Saat bel istirahat berbunyi, para tahanan mendapat waktu 15 menit untuk beristirahat di halaman. Dua kelompok tampak saling berhadapan. Seorang tahanan berotot kemudian maju menantang Bunan untuk duel 1 lawan 1. Sebagai penguasa blok sel 13, Bunan menerima tantangan itu dengan percaya diri. Why don't the guards stop it? Stop it? Hell, they're placing bets. They like the... Tetapi situasi segera kacau ketika salah satu anak buah Bunan tiba-tiba menyerang dengan pisau. Keributan besar kemudian meledak. Tawuran antar narapidana pun tak terhindarkan. It's getting ugly. I'm out of here. Para penjaga menembakkan gas air mata, sementara dari menara atas, Warden memerintahkan tembakan peringatan dilepaskan agar kerusuhan bisa dikendalikan. Keesokan harinya, saat Mick bekerja di gudang penyimpanan bersama rekannya bernama Greenhorn, sebuah karung terjatuh dan isinya pun terbongkar. Ternyata di dalamnya tersembunyi barang selundupan. Mereka segera menutupinya kembali agar tidak diketahui oleh penjaga. Tidak lama setelah itu, Mick mendapat panggilan telepon rahasia dari detektif Belly. Ia menanyakan apakah Mick sudah memperoleh informasi. Mick dengan hati-hati menjawab bahwa ia menemukan adanya penyelundupan melalui kiriman barang dari perusahaan milik Renda. Mendengar hal itu, Belly berjanji akan mengusahakan pembebasan bersyarat untuk Mick. Namun dari sisi lain, seluruh aktivitas Mick ternyata dipantau lewat CCTV. Warden mengetahui adanya komunikasi rahasia itu dan juga menyadari bahwa Mick ditangkap akibat laporan Renda, yaitu rekan bisnisnya dalam penyelundupan. Marah, Warden mendatangi pabrik Renda untuk memperingatkannya agar tidak bertindak gegabah tanpa seizin dirinya. I don't want you taking care of anything on your own right now. Okay. Di penjara, Greenhorn yang ketakutan mencoba melarikan diri dari penjaga medis. Namun, ia tertangkap dan disetrum dengan daya yang sangat kuat hingga wafat seketika. I swear I didn't do anything wrong! Mayatnya dibiarkan tergeletak semalaman sebelum akhirnya dibawa keesokan harinya. Sementara tahanan lain berangkat sarapan, Mick dipaksa membersihkan noda darah si Greenhorn.
Di saat itu, Warden kembali menghampirinya menawarkan sebuah kesepakatan. Ia berjanji akan meringankan hukuman Mick bila ia mau bekerja untuknya. Tetapi jelas terlihat bahwa maksud sebenarnya hanyalah untuk menakut-nakuti Mick agar tunduk dan tidak ikut campur urusan penyelundupan. Untuk menjaga stabilitas, Warden bahkan membuat kesepakatan dengan Bunan, sang penguasa Blok 13, agar tetap memegang kendali. Bahkan Bunan yang dikenal bengis pun terlihat gentar menghadapi ancaman Warden. Hari berikutnya, Bunan mulai memprovokasi Mick dengan menjatuhkan makanannya sendiri, lalu menuduh Mick di depan para tahanan. Mick menolak diam dan justru menantang balik, membuat Bunan murka. Salah satu anak buah Bunan ikut mengejek, namun Mick langsung menyikutnya hingga mulutnya berdarah. I ruined your breakfast. Oh, you think you're funny, old man? I've been looking for you. Tek pun memperingatkan bahwa kini Mick menjadi target Bunan. Benar saja, saat mereka bekerja di gudang, Bunan menyerang Mick. Pertarungan sengit pun kemudian terjadi. Mick hampir mengalahkannya dengan mencekik lehernya, namun Warden muncul dan melemparkan rantai logam ke arah Bunan. Dengan senjata itu, Bunan kembali menyerang, tetapi Mick cepat beradaptasi dengan mengambil papan kayu untuk menahan serangan. Pada akhirnya, Mick kembali berhasil mencekik Bunan dengan rantai. Akan tetapi, ia memilih untuk tidak membunuhnya karena tidak ingin berubah menjadi monster seperti Renda maupun Warden. Keputusan itu membuat sebagian tahanan kecewa karena berharap Bunan bisa disingkirkan. Warden yang marah kemudian memerintahkan asistennya untuk mengurung Mick dan juga Bunan di sel isolasi. Tidak lama kemudian, seorang dokter masuk ke sel Mick membawa suntikan. Namun sebelum sempat menyuntikkan, Bunan datang dari belakang dan melumpuhkan dokter itu. Hey, help me! What's the problem? I can't breathe. Move your ass away from the bars. Move your ass back. I need a doctor. Show me your hands. Hey, what are you doing? I think it's going to be all right. It's okay, it's okay. I owe you one. Come on, let's go this way. Rupanya, Mick dan Bunan diam-diam merencanakan pelarian. Pada saat bersamaan, para tahanan lain juga sudah menyiapkan pemberontakan terhadap para penjaga. Worthless amateurs. I want them dead now. Mick dan Bunan menuju kapel penjara mencari jalan keluar, tetapi pintunya terkunci dan kunci dipegang seorang penjaga. Mereka terpaksa melawannya demi mendapatkan kunci tersebut. Saat pintu berhasil dibuka, mereka terkejut menemukan sebuah ruangan penuh senjata, amunisi, dan bahan peledak yang biasa digunakan para penjaga untuk menakut-nakuti tahanan. Saat tengah memeriksa ruangan, sekelompok penjaga kemudian menyerbu masuk. Bunan dengan brutal menghadapi mereka, sementara pemberontakan besar terjadi di seluruh blok penjara. We gotta get out of here now.
Warren yang panik berusaha melarikan diri bersama asistennya. Namun demi menyelamatkan diri, ia tidak segan mengorbankan asisten tersebut. Di sisi lain, Mick dan Bunan terus bertarung melewati rintangan, bahkan menghadapi dokter yang ternyata masih hidup. Mereka juga menyaksikan Wijar ditembak mati secara brutal. Bertekad untuk kabur, keduanya keluar menuju halaman penjara dan berhadapan dengan pasukan SWAT dalam baku tembak yang sengit. Saat situasi semakin genting, mereka menemukan dua jalan keluar dan memutuskan untuk berpisah demi mempercepat langkahnya. Bunan akhirnya menemukan sebuah pintu tersembunyi yang menuju ke terowongan yang dahulu diceritakan oleh Wijar. Tepat saat hendak memanggil Nick, Warren muncul untuk menghabisinya. Namun Mick tiba tepat waktu dan kemudian menembak Warren. Seperti biasa, Warren mencoba membujuk dengan kata-kata manis, tapi kali ini sia-sia. Mick tanpa ragu mengakhiri hidup Warren di penjara yang ia bangun dengan uang kotornya sendiri. You can't do this to a woman. You may be a woman, but you are no lady. Sementara itu, Tag yang memimpin pemberontakan berhasil bernegosiasi dengan tim SWAT. Ia menuntut agar gubernur dan pihak berwenang datang langsung ke penjara Pleasant Hill untuk membongkar sistem hukum yang korup dan penuh penyiksaan. We got hostages here. Ain't no need for anybody else to get hurt. Di sisi lain, Mick dan Bunan berhasil melarikan diri melalui terowongan menuju hutan. Bunan begitu bahagia merasakan udara bebas setelah sekian lama. Mereka kemudian berpisah untuk menghindari kejaran polisi. Sebelum berpisah, Bunan meminta maaf atas semua perbuatannya di dalam penjara. Ia mengakui bahwa dirinya terpaksa tunduk pada Warren demi bertahan hidup. Ia juga menyebut Mick sebagai pahlawan sejati karena berhasil menjatuhkan rezim menindas itu. You take care of yourself. You do the same. Freedom, baby! Beberapa minggu kemudian, Mick mengunjungi makam adiknya untuk pertama kalinya. Tiba-tiba beberapa mobil polisi mengepung lokasi. Mick panik dan mengira dirinya akan ditangkap kembali. Namun, detektif Belly dan Angel Langley muncul dan menenangkannya dengan kabar bahwa status buron Mick telah dicabut. Berkat bantuannya, pihak kepolisian berhasil membongkar sindikat penyelundupan terbesar di Amerika dan gubernur pun setuju untuk menghapus semua tuntutan terhadap Mick. Lebih dari itu, Mick akhirnya menerima kompensasi kematian adiknya yang telah ia perjuangkan sejak awal. Agen Langley bahkan menawarkan pekerjaan di pemerintahan, meski Mick masih ragu karena ia ingin fokus merawat keluarganya. Adegan terakhir memperlihatkan Mick mendatangi pabrik Renda sambil membawa peluru godam yang dulu ia beli. Dengan nada penuh ancaman, Mick memaksa Renda untuk mengakui semua kejahatannya, lalu mengikatnya pada mesin penggiling yang sedang beroperasi. Akhirnya, Renda pun menerima ganjaran dari perbuatannya, dan Mick berhasil membalaskan kematian sang adik. Tamat. Pesan yang dapat diambil bahwa ketidakadilan dan keserakahan selalu berujung pada kehancuran. Jangan pernah menyepelekan keluarga seseorang, apalagi itu seseorang prajurit yang rela mempertaruhkan segalanya demi orang yang ia sayangi. Kekuasaan yang dibangun dari kekerasan, penindasan, dan korupsi cepat atau lambat akan runtuh dengan sendirinya. Pada akhirnya, kebenaran mungkin terlambat datang, tapi ia akan menemukan jalannya dan setiap kesalahan pasti menuntut balasannya.
Teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video esok hari. Terima kasih. Bye.